Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa bagi kita semua. Di antaranya ada nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di video pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, pada pembelajaran kali ini kita akan meneruskan materi yang lalu, yaitu tentang mengkonsumsi makanan yang haram dan yang halal. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, makanan apa saja yang termasuk kepada makanan haram? Mari kita pelajari satu persatu. Pertama adalah semua makanan yang langsung dinyatakan haram, yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan yang fasik. Dalam ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram adalah: pertama adalah bangkai, kedua darah, tiga daging babi, keempat daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kelima hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas. Yang keenam yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua yaitu semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairi haqq. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Yang ketiga yaitu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhilul lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang keempat yaitu makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Perhatikan surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, selanjutnya kita akan membahas yaitu minuman halal. Apa yang dikatakan minuman halal? Yaitu minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah: pertama, tidak memabukkan; kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga yaitu tidak najis. Dan yang keempat adalah didapatkan dengan cara yang halal. Selanjutnya yaitu minuman haram.
Yang pertama adalah minuman yang memabukkan atau khamar. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman yang beralkohol lainnya. Yang kedua yaitu minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing. Yang ketiga yaitu minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, selanjutnya manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seseorang yang membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Pertama, mendapatkan ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua yaitu memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan merubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Selanjutnya yaitu akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri atau orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, makanan dan minuman yang bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Akibat buruk minuman keras di antaranya adalah menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya berpikir. Yang kedua yaitu menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Yang ketiga yaitu menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Selain itu juga, mengkonsumsi makanan yang haram dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan dapat menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah sekarang kalian tentunya menjadi semakin tahu bukan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan mengenai suatu makanan atau minuman itu halal atau haram adalah untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesehatan manusia itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.